Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengawali kajian kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb, Tuhan pencipta alam semesta ini. Ucapan hamdalah ini Bapak Ibu adalah ucapan yang merupakan ucapan penghuni surga. Jadi ucapan pertama ketika penghuni surga menginjakkan kakinya kelak di surga disebutkan oleh Allah dalam surah di dalam surah Al-A'raf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Yang artinya, dan kami cabut, kata Allah, pada hati-hati orang-orang yang beriman penduduk surga itu rasa dendam. Jadi penghuni surga itu dekati lagi Bapak Ibu rasa dendam dalam hati mereka, sudah Allah bersihkan. Min ghillin, ya, dari rasa dendam. Kemudian mereka Allah berikan surga sebagai balasannya, tajri tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Jadi apa ucapan penghuni surga itu Bapak Ibu? Allah melanjutkan, wa qalu alhamdulillah. Mereka mengatakan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga memperoleh surga pada hari ini, dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian ahlu surga mengatakan, ahlul jannah mengatakan, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidaklah kami mendapatkan hidayah kalau seandainya Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Kalau Allah tidak beri hidayah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya penduduk surga itu tidak ada rasa ujub, rasa bangga diri dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Surga yang mereka peroleh hari itu, mereka katakan itu berasal dari Allah karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus ada dalam hati setiap kaum muslimin. Pada hari ini kita mampu melaksanakan sholat Bapak Ibu, maka itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, namun semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Barra bin Azib, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika perang Khandaq, ketika beliau menyaksikan Nabi ikut menggali parit. Jadi Nabi Masya Allah, walaupun sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin pemuka agama, namun kata Al-Barra bin Azib, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba ma'ana. Aku menyaksikan dengan mataku, kata beliau, bahwasanya Rasul ikut menggali parit dan membawa tanah, memindahkan tanah bersama kami. Wa qala, dan Rasulullah berkata, wallahi, demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wala sumna wala sallaina, kita tidak akan bisa berpuasa, kita tidak akan bisa sholat.
semata-mata itu semua adalah karena Allah. Sehingga ketika kita merasa hidayah itu datang dari Allah, maka akan hilanglah sifat sombong dalam hati kita. Ketika ada orang sholat, orang yang belum sholat, langsung kita sombong, oh, kamu ini belum sholat, lihat saya. Hilang sifat itu karena kita yakin mampunya kita sholat itu semata-mata karena hidayah Allah. Sehingga timbullah rasa empati kita, dan kita akan mendoakan saudara kita dan mengajak mereka dengan baik, dengan bijaksana. Hadirin yang Allah muliakan, ada satu sifat yang bisa membinasakan, kata Rasul, Bapak Ibu. Apa itu? Sifat bangga terhadap ibadah. Disebutkan dalam hadis hasan, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dan lain-lain. Kata Rasulullah, al-muhlikatu salasun. Yang membinasakan manusia itu ada 3. Yang pertama, kata beliau, i'jabul bar'i bi nafsihi. Seorang hamba itu bangga terhadap dirinya, dia hebat dalam hidup ibadah, tinggi ilmunya. Rasa sombong, Bapak Ibu. I'jab, ujub, bangga diri, sombong, na'udzubillah. Itu yang membinasakan. Kemudian yang kedua, wasyuhun mutta'un. Wasyuhun mutta'un, ya. Rasa pelit yang ditaati, maksudnya orang yang sangat pelit padahal dia mampu, ya. Namun rasa kikirnya itu membuat dia tidak mau mengeluarkan apa yang diwajibkan, seperti zakat, ya kan? Sudah sampai hartanya, kadarnya sudah sampai nisab dan haulnya, namun karena pikir dia tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang dia ikuti. Jadi hawa nafsu itu, Bapak Ibu, dalam Islam tidak hanya sekedar hawa nafsu, mohon maaf, berkaitan dengan seksual. Namun hawa nafsu itu adalah segala keinginan-keinginan hati kita yang menyelisih agama. Itu semuanya hawa nafsu. Orang tidak sholat itu mengikuti hawa nafsu juga. Orang yang sudah baligh, sudah dibebankan syariat, namun melalaikan sholat, ini termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan segala perbuatan yang bertentangan dengan agama kita, kalau kita ikuti, maka ini termasuk mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang memiliki 3 sifat ini, Bapak Ibu, kata Rasul, termasuk manusia yang bisa celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian salawat dan salam, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita kepada pembahasan kita. Kalau tidak salah, ya, kita telah masuk kemarin pada bab di antara contoh-contoh syirik, Bapak Ibu. Apa itu? Ya, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab apa saja dalil yang menyebutkan tentang menyembelih kepada selain Allah. Jadi di antara contoh syirik itu, Bapak Ibu, adalah menyembelih kepada selain Allah dalam perkara ibadah. Maksudnya apa? Seseorang menyembelih yang seharusnya itu diberikan kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah, namun dia menyembelih untuk mempersembahkan kepada selain Allah karena ada rasa takut, ya, bahwasanya sesuatu itu memiliki kekuatan, sehingga kalau dia tidak tumbalkan hewan atau apa, ya kan, akan mendatangkan bencana kepada dirinya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bacakan penjelasan dari penulis buku ini. Dalil pertama yang beliau bawakan adalah surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Sekarang kita masuk dalil yang berikutnya, yaitu surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata di sini, wa qaulihi, dan firman Allah, fashalli li rabbika wanhar, yang artinya maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulullah untuk sholat hanya kepada Allah. Niatnya hanya untuk Allah. Demikian juga
digandengkan dengan perintah menyembelih. Wanhar, dan menyembelihlah tentu hanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya pensyarah kitab mengatakan fasholli li rabbika ay la li ghairihi, maka salatlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu, untuk Tuhanmu, ikhlas karena Allah. Ay la li ghairihi, yaitu tidak kepada selainnya. Di ayat ini Bapak Ibu memang lawan bicara Allah itu kan Nabi Muhammad, ya kan? Istilahnya itu dalam bahasa Arab khitabnya, lawan bicaranya. Jadi yang menjadi lawan bicara Allah, mukhatabnya adalah Nabi Muhammad. Namun dalam konsep tafsir Bapak Ibu, dalam usul tafsir itu, ya pelajaran dari Al-Quran itu, petunjuk Al-Quran itu tidak untuk sebab khusus, ya. Sebab khususnya kan Nabi Muhammad. Namun perintah ini mencakup seluruh manusia, terutama kaum muslimin yang dibebankan beban syariah. Maka ada istilah para ulama itu al-ibratu la bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah pelajaran dalam Al-Quran itu bi umumil lafzi, berdasarkan keumuman lafaz. La bi khususis sabab, bukan karena sebab khusus. Memang sebab khususnya kan Nabi Muhammad, ya. Akan tetapi perintah untuk sholat hanya kepada Allah umum sifatnya kepada seluruh manusia, termasuk kita secara khusus orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam ayat ini juga Allah memerintahkan wanhar ay idbah, ya, dan menyembelihlah kepada Allah. Kemudian kita masuk sekarang makna global dari ayat yang mulia ini. Kata beliau, ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah wa yanharuna lil awsan. Dalam ayat yang mulia ini kata beliau, Allah memerintahkan nabinya, memerintahkan Nabi Muhammad, dan perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya kepada beliau, Pak. Itu hanya asbabun nuzul saja, namun perintah untuk beribadah kepada Allah itu juga kepada kita sebagai umatnya, sebagai kaum muslimin. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan ibadah dalam sholat, gitu ya. Fasholli li rabbika, maksudnya ikhlaslah engkau wahai Muhammad dalam sholatmu hanya kepada Allah. Kemudian wanhar, dan menyembelihlah hanya kepada Allah. Sehingga di sini Allah juga memerintahkan untuk mengikhlaskan niat ketika menyembelih. Maka dikatakan wadhabihatihi, dan dalam sembelihnya. Dan ini menyelisihi perbuatan orang-orang musyrik, mukhalifan lil musyrikin, menyelisihi orang-orang musyrik alladzina kanu ya'buduna ghairallah, yang mana orang-orang musyrik itu dahulu menyembah kepada selain Allah. Mereka sholat kepada selain Allah. Wa yanharuna lil awsan, dan mereka menyembelih untuk patung-patung atau berhala-berhala yang mereka yakini ya mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu, maka kita tidak diperbolehkan, betul ya, mempersembahkan sesuatu seperti ibadah sholat, doa, dan ibadah-ibadah lainnya untuk selain Allah. Kalau kita lakukan, maka inilah yang dinamakan dengan syirik dalam ibadah. Maka ada istilah para ulama itu asyirku fil ibadah, syirik dalam ibadah. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan, Pak, harus kita ikhlaskan niat kita. Kalau melenceng niat kita, di situ Pak, masuk kita ke dalam perangkap kesyirikan itu. Maka betul butuh sekali kita memperbaiki niatnya. Maka ada tips ya dari seorang ulama yang namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan kalau ingin seseorang itu ibadahnya ikhlas, maka sebelum beribadah itu hendaknya beberapa saat ya dia renungkan. Ya, dia berinteraksi dengan hatinya. Ya Allah, apakah ibadah aku ini karena Engkau atau karena manusia, ya Allah?
atau karena makhluk yang lainnya. Kalau seandainya masih ada motif kita untuk manusia, perbaiki dulu gitu ya, lawan dulu, ya Allah, ibadah ini karena Engkau ya Allah, ya Allah, ikhlas ya Allah, lawan dulu. Maka ketika telah mantap hati kita, lakukan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, untuk apa? Untuk supaya betul-betul hati kita selamat dari noda-noda kesyirikan. Iya. Minimal Pak selamat dari riya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka riya itu Pak tidak hanya melaksanakan ibadah. Orang melaksanakan ibadah karena manusia, riya. Dan meninggalkan ibadah karena manusia juga Pak. Karena ada juga orang Pak ya, Pak kok tidak sholat berjamaah Pak, nanti labeku dibilang orang riya saya. Itu juga riya itu. Ya kan? Karena masih ada unsur manusia yang ikhlas itu, kita tidak memikirkan orang mau suka atau udahlah, ya kan? Kita tidak memperhatikan ya kehendak manusia. Yang penting saya sholat karena Allah, udah orang mau bilang riya, terserah gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembahasan ini, kemudian pensyarah kitab mengatakan munasabatul ayati lil bab. Sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita apa korelasi ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Jadi bab yang kita bahas adalah bab tentang hukum menyembelih kepada selain Allah. Apa kaitan ayat ini? Kata beliau, anna dzabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillah. Sesungguhnya menyembelih itu bagian dari ibadah, maka wajib mengikhlaskannya karena Allah. Wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar, dan memberikan sembelihan itu kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik besar. Apa maksudnya Pak memberikan sembelihan kepada selain Allah? Kalau kita menyembelih untuk jin misalkan, untuk ya benda-benda yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat, mohon maaf ya, ada yang mengkeramatkan pohon Pak, maka dikasihlah sesajen kepada pohon itu, karena dianggap pohon itu kalau tidak dikasih tumbal ya kan, kita yang ditumbalkannya kan itu. Kalau ada keyakinan seperti itu, nah inilah termasuk dari keyakinan kesyirikan. Tidak ada yang keramat itu Pak, benar-benar tidak ada yang keramat itu. Bahkan Bapak Ibu, batu Hajar Aswad yang kita disunahkan kalau umroh itu ketika tawaf menciumnya Pak. Apa kata sahabat Umar bin Khattab ketika mencium batu itu? Inilah lamu annaki hajarun. Saya tahu engkau itu hanyalah batu saja. Laula ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalau bukan karena melihat aku, kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Hanya sekedar bentuk mengikuti Nabi saja. Tidak ada keistimewaan tertentu, maksudnya tidak ada kesaktian tertentu. Itu Hajar Aswad Bapak Ibu. La tanfa'u wa la tadur. Sesungguhnya engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Ya. Artinya hanya sekedar mengikuti sunnah Nabi, dan Nabi ia tidak pernah mengatakan bahwa Hajar Aswad itu keramat, ya bisa kalau orang yang menciumnya bisa mendatangkan suatu kemanfaatan. Tidak ada, hanya sekedar mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah beliau, bukan karena dia keramat. Karena dalam Islam Bapak Ibu tidak ada yang namanya benda-benda keramat sakti. Itu semua adalah bentuk khurafat dan tahayul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada pelajaran dari ayat ini. Ma yustafadu minal ayat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Kata beliau, yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Sesungguhnya menyembelih kepada selain Allah itu termasuk syirik besar. Jadi memang sesuatu yang bahaya kalau seandainya seseorang itu menyembelih kepada selain Allah untuk mendekatkan dirinya kepada sesuatu yang dia anggap memiliki kekuatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu Pak, menyembelih itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada menyembelih yang disyariatkan. Contohnya
seseorang yang kelahiran anak, ya kan, maka dia disyariatkan, disunahkan untuk mengakikahkan anaknya. Kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing. Kemudian menyembelih ketika Idul Adha bagi yang mampu, ya, itu disyariatkan. Kemudian yang kedua ada menyembelih yang hukumnya ya mubah, seperti orang menyembelih untuk diperjualbelikan, seperti tukang daging, Pak, ya. Nah, itu hukumnya mubah dan bisa juga sunnah tergantung niatnya. Nah, kalau habis dia menyembelih disisakan agak 5 kilo, diundangnya tetangganya, ayo kita makan bersama, gitu kan. Nah, makan ya gulai kambing kita, itu bisa sunnah dalam rangka untuk menyambut tamu atau dalam rangka untuk berbagi kepada sesama kaum muslimin. Kemudian juga ada menyembelih yang haram, ini Pak, yaitu menyembelih meyakini sesuatu yang dia korbankan hewan untuknya itu punya kekuatan. Ini yang kita bahas. Ya, menyembelih kepada sesuatu yang diyakini mampu mendatangkan manfaat, punya kesaktian. Kalau tidak kita menyembelih, ya maka akan siallah kita. Mohon maaf ya, seperti ada di sebagian daerah, Pak, ya. Kalau ada proyek, ya kan, atau proyek buat jalan lah gitu ya. Kalau seandainya tidak ditanam kepala kambing, ya Pak, ya, ia akan memakan korban ini, jembatan sial, ya kan. Ada bayi yang akan melanggar di situ, ya, kecelakaan. Ini keyakinan ini ya yang dibahas dalam pembahasan kita, Pak, yang merupakan bentuk syirik gitu ya, meyakini bahwasanya sesuatu yang tidak dikorbankan untuknya akan menimbulkan kesialan dan menimbulkan korban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan juga termasuk, Pak, orang pesugihan, ya. Pernah saya dengar cerita, Pak, ada orang pesugihan itu harus ya menumbalkan sesuatu untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan tertentu. Nah, ini juga termasuk ya, karena ada keyakinan di dalam menyembelih itu kepada selain Allah yang mampu mendatangkan sebuah manfaat dan menolak sebuah kemudaratan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, kata pensyarah kita, anna salata wa dhabha min a'zamil ibadat. Sesungguhnya salat dan menyembelih ini termasuk ibadah yang agung di sisi Allah. Ya. Bahkan ya, berkorban itu, Pak, ini terjadi khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan bahkan wajib, dalam mazhab Hanafi dikatakan wajib bagi orang yang mampu. Karena Nabi mengatakan man kana lahu sa'atun falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, mampu dia, kemudian dia tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Ya, namun ulama yang lain, jumhur ulama mayoritas ya, mengatakan sunnah muakkadah. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man kana lahu udhiyatun wa arada an yudhi, barang siapa yang punya hewan kurban kemudian dia ingin, jadi Nabi hanya mengatakan barang siapa yang punya kemudian ingin dia, maka hendaknya kalau sudah masuk 10 ya pertama dari bulan Dzulhijjah, janganlah dia mengambil dari rambut-rambut yang tumbuh di tubuhnya. Fala ya'khudanna min sya'ri syai'an, jangan dia potong dari rambutnya, seperti itu. Artinya dalam hadis ini jumhur berpendapat bahwasanya Rasulullah mengkaitkan perintah berkorban dengan keinginan bagi yang ingin gitu. Sehingga bagi yang tidak ingin dia tidak mendapat dosa gitu. Sehingga jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah, namun sunnah yang sangat ditekankan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berkorban itu adalah termasuk salah satu ibadah yang agung dalam Islam. Kemudian yang ketiga kata beliau, anna salata wa dhabha lillahi min a'zami madahiri syukrin ni'am. Salat, sesungguhnya salat dan menyembelih itu adalah di antara bentuk yang teragung dalam mensyukuri nikmat Allah.
Ya. Jadi sholat itu Pak bentuk kita mensyukuri nikmat Allah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi sholat tahajud Pak. Kemudian kakinya bengkak. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Namun kenapa engkau sholat begitu lamanya sampai pecah-pecah kakimu, sampai bengkak-bengkak gitu ya? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan ya syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadaku, ingin aku balas nikmat Allah itu dengan melakukan ibadah kepadanya. Jadi ibadah itu Pak bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, termasuk juga menyembelih. Apalagi bagi kita yang punya kelapangan, maka nalau sa'ah, punya kelapangan, ya, punya rezeki yang Allah luaskan, maka bentuk kita mensyukuri rezeki itu dengan apa Pak? Dengan berkurban yang hanya setahun sekali kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ata bil fa'id dalati ala sabab. Ya kan? Karena secara bahasa Arab ya kan dalam ayat ini kan digunakan huruf fa, fasalli. Maka fa di sini fa sababiyah yang menunjukkan sebab, yang maknanya disebabkan nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, fasalli, maka salatlah engkau kan gitu. Ini dalam tinjauan bahasa. Lianna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma atahu minal kausar ya. Lianna fi'la dzalika, karena perbuatan itu merupakan satu sebab ya untuk beliau lakukan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada Nabi dari Al-Kausar. Al-Kausar ini Pak ada beberapa tafsirnya. Yang pertama maknanya adalah an-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak. Maka diterjemahkan fasholli li rabbika wanhar, ya inna a'tainakal kausar, kan itu yang ayat dia kan yang sebelumnya, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kausar. Jadi makna yang pertama menurut ahli tafsir al-kausar itu adalah nikmat yang banyak. Ya kan? Kemudian makna yang kedua adalah nama salah satu ya telaga Rasul. Jadi Nabi punya telaga Pak, tempat minum, yang mana setiap orang yang akan meminum dari telaga Al-Kausar itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi disebabkan nikmat yang telah Allah berikan Al-Kausar itu, fasolli ya, maka sholatlah engkau dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu dalil yang berikutnya. Kemudian wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhai beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, Rasulullah telah menyampaikan kepadaku 4 perkataan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Perkataan yang pertama, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, siapa saja atau barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini luar biasa Pak. Karena kata-kata laknat Pak, ini kata para ulama kita, di antara Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan di antara standarisasi dosa itu dikatakan dosa besar apabila diancam dengan laknat. Jadi setiap dosa yang dikatakan oleh Allah atau yang diancam oleh Allah dengan laknat dalam Al-Quran atau oleh Rasul dalam hadis Pak, ini menunjukkan dosa itu bukan dosa kecil, itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah akan melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ini menunjukkan apa Pak? Ini menunjukkan akan ada manusia-manusia yang akan durhaka kepada orang tuanya, sehingga diwanti-wanti oleh Nabi, sehingga diberikan arahan para sahabat oleh Nabi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Artinya apa? Akan muncul nanti ya kan manusia terutama di akhir zaman ini yang akan durhaka kepada orang tuanya. Maka jangan dilaknat dan jangan durhaka kepada orang tua.
Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku dosa, ya, pelaku maksiat, pelaku kejahatan termasuk Pak. Sudah tahu dia adalah koruptor, dilindungi. Nah, ini dapat ya dosa besar juga itu Pak. Membela orang yang salah. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah akan melaknat barang siapa yang merubah patok tanah. Ini bagi orang yang punya kebun, hati-hati Pak. Ya, kalau seandainya itu nggak jelas punya kita, udahlah ya, kita geser aja. Walaupun satu jengkal patok tanah yang kita geser bukan hak kita, maka diancam juga laknat oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Laknat itu apa sih? Jadi laknat itu Pak, maknanya adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini bahaya rahmat itu. Padahal bahaya laknat itu Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu kita butuh rahmat Allah. Karena untuk masuk surga butuh rahmat Allah. Sementara orang yang dilaknat oleh Allah, mereka dijauhkan oleh Allah, diusir oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah rahmatnya atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sahih, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kita masuk penjelasan Syekh ya Shalih Al Fauzan terhadap hadis ini. La'anallahu al-la'natu minallah at-tardu wal ib'ad. Allah melaknat. Laknat dari Allah itu artinya adalah at-tardu wal ib'ad. Allah ya jauhkan gitu ya. Minal makhluqin ya as-sab wa du'a ya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan ya, dari makhluknya orang yang kena laknat itu ya. Pengkabulan doa juga termasuk serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dilaknat itu Pak, orang yang Allah jauhkan ya dari doanya, tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian rahmat Allah pun atau kasih sayang Allah juga Allah jauhkan dari orang yang dilaknat oleh Allah. Naudzubillah, maka kita mesti menjauhkan diri kita dari segala sebab yang mendatangkan laknat Allah. Apapun Bapak Ibu yang bisa mendatangkan laknat Allah, maka kalau bisa kita jauhkan diri kita dari hal tersebut, karena bahaya sekali. Bisa-bisa doa kita Pak tidak diijabahi oleh Allah, tidak terkabulkan. Bahkan ya kita Allah jauhkan dari rahmatnya, ini yang lebih yang menyakitkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa saja yang akan mendapatkan laknat itu, ini yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, dhahaba li ghairillah minal asnami awil awliya'i wassalihin awil jinni aw ghairi dzalika. Menyembelih kepada selain Allah, baik itu kepada patung ya, kepada berhala-berhala, atau kepada orang yang diyakini wali Pak, yang sudah wafat. Nah, kita sembelih ya kan untuk wali itu, mendekatkan diri kepada wali yang dianggap keramat hebat ya kan, sakti gitu kan, punya karomah. Nah, ini juga tidak boleh, walaupun dia wali, orang hebat, orang soleh betul ya, tapi tidak boleh kita sampai menyembelih untuk dia. Karena ada Pak, mohon maaf ya, di sebagai daerah Pak ya, ada orang yang bernazar seperti ini, ambo kalau sehat anak ambo ya ambo malah ayam di kuburan si A gitu ya. Karena kuburan itu Pak diyakini keramat. Nah, kuburan wali. Tidak boleh Pak. Apa hubungannya sehat dengan melapeh ayam? Untuk apa gitu? Apa pasti diyakini ada suatu hal yang mendatangkan manfaat. Ini termasuk Pak ya. Atau menyembelih di kuburan si fulan. Kalau seandainya anakku sembuh ya, sembuh anakku, aku akan menyembelih untuk si fulan, untuk wali si fulan, orang soleh si fulan. Nah, ini Bapak Ibu termasuk ya larangan kita menyembelih, itu termasuk menyembelih kepada selain Allah. Ya, tapi kalau seandainya kalau anakku ya sehat, aku akan menyembelih makan-makan dengan anak yatim, itu boleh Pak.
Ini namanya syukur ya. Mensyukuri nikmat kesembuhan, atau kalau anakku lulus kuliah aku syukuran di rumah mengajak tetangga makan-makan boleh ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena niat kita untuk mensyukuri Allah kan gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan keyakinan tertentu. Seperti keyakinan kepada kuburan tertentu atau sesuatu yang dianggap sakti lainnya, tidak ada. Murni kita mensyukuri nikmat Allah itu boleh Bapak Ibu. Kemudian kepada jin ini apalagi ya? Ada saya dengar cerita Pak, ada orang yang pesugihan ke Gunung Kawi itu. Katanya untuk mendapatkan kekayaannya, ada juga yang mereka sembelih gitu ya. Untuk selain Allah ke gunung yang mereka anggap keramat itu. Nah, ini juga termasuk syirik Bapak Ibu. Atau yang selain itu Pak, ya. Bentuk penyembelihan tidak diperbolehkan. Juga termasuk Bapak Ibu di kampung kami ya kan, ada sebagian, sekarang mungkin tidak ada lagi ya. Ini contoh saja gitu ya. Ada orang habis beli kendaraan Pak, beli motor. Nah, disembelihlah ayam, kemudian darahnya dicecerkan ke motor itu supaya motor ini tidak melanggar gitu ya, atau tidak kecelakaan gitu ya, tidak jatuh dia gitu ya. Apa hubungannya itu? Tahayul ya Pak, tidak ada kaitannya dengan darah-darah apa gitu kan. Kalau ada keyakinan itulah mengarah kepada syirik ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Allah akan melaknat juga orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Wal muradu bihima abuhu wa ummuhu, yang dimaksud dengan kedua orang tua itu adalah ayah dan ibunya. Ya. Wa in alau, kemudian yang di atasnya, neneknya termasuk juga, kakeknya juga gitu ya. Sawaun basyaru la'nahuma au tasabbaba fihi, baik langsung dia melaknat orang tuanya atau dia menyebabkan orang melaknat orang tuanya, dia menjadi sebab. Contoh apa? Kita sengaja melaknat orang tua orang lain, kita laknat ya kan, kita caci emak orang, menyebabkan orang itu balik mencaci mak kita atau melaknat mama kita, ini termasuk ini, baik secara langsung maupun menjadi sebab gitu. Maka tidak boleh ya kita mencaci orang tua orang lain kalau seandainya akan balik mencaci orang tua kita. Bahkan jangankan orang tua Pak, dalam Al-Quran itu Allah melarang kita mencaci memaki sesembahan orang musyrik ya. Kenapa? Karena orang musyrik itu akan membalas, akan mencaci Allah tanpa ilmu. Maka tidak boleh di dalam berdakwah itu kita menggunakan kata-kata cacian ya, makian kepada, walaupun itu adalah kesyirikan ya, walaupun itu adalah sesembahan orang musyrik atau orang kafir, tidak boleh juga, karena akan menyebabkan mereka balik mencaci Allah tanpa ilmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, au tasabbaba fi, atau dia menjadi sebab dilanatnya orang tuanya, bi an yal'ana walidai syakhsin, seperti dia melaknat kedua orang tua orang lain gitu ya, seseorang ya, fayarudda alaihi bil misli, maka dia balas sama orang itu ya, yang serupa ya, dia caci lagi orang, dia laknat lagi kedua orang tua orang yang melaknat itu gitu. Itu yang kedua Pak ya, yang mendapatkan laknat Allah orang yang melaknat kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdisan awa, kata beliau maknanya adalah dhamma wa hama. Dhamma itu artinya merangkul ya. Wahama, hama yahmi, hama itu artinya melindungi. Jadi artinya Allah juga melaknat man awa, barang siapa yang merangkul atau melindungi pelaku dosa ya. Dan juga termasuk makna ya, muhdis itu adalah pelaku perbuatan baru dalam agama, juga tidak boleh kita lindungi muhdis ya. Termasuk juga muhdis itu adalah pelaku kemaksiatan atau pelaku dosa-dosa yang merugikan orang lain, maka tidak boleh kita lindungi Pak. Harus kita tegakkan hukum dengan adil.
Walaupun pelaku kriminal itu saudara kita, ya kan tidak boleh kita suruhkan dari kepolisian. Mungkin Pak ada saudara kita pengedar narkoba, dicari oleh polisi, kita tahu tempatnya Pak. Nah, kalau kita sembunyikan, kita lindungi, kita bilang tidak ada dia di situ Pak, padahal ada ya. Ini termasuk dalam hadis ini, ya, melindungi pelaku kejahatan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian muhdisan bikasrid dali al-jani, ya. Bikasril dal, dengan mengkasrokan huruf dalnya, muhdis. Ini dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu morfologi atau ilmu sorof, ya, ini namanya isim fa'il, dari ahdasa yuhdisu, ya, ihdasan, kemudian pelakunya muhdis gitu ya. Artinya adalah al-jani. Al-jani itu adalah pelaku kriminal. Jadi muhdisan itu pelaku kriminal. Jadi tidak boleh seseorang itu melindungi pelaku kriminal, tidak boleh Pak. Termasuk dosa besar itu. Berdasarkan hadis ini, karena diancam laknat oleh Allah. Al-jani itu pelaku kriminal. Ya. Kemudian kalau difathahkan Pak, muhdas ya jadinya. Kalau difathahkan dalnya, jadilah dia muhdasan. Apa arti muhdas? Wa bi fathiha, kalau difathahkan dalnya, wal amrul mubtada, dia adalah perkara yang dibuat-buat, perkara bid'ah lah ya. Fiddin, dalam agama, wa iwa'uhu ar-ridha bihi, kalau ada orang yang melindungi perkara muhdas ya, perkara bid'ah dalam agama ini termasuk dia ridho kepada perkara itu, dan ini juga tidak diperbolehkan kata beliau. Kemudian yang keempat ya, yang mendapatkan laknat Allah dalam hadis ini adalah wala'anallahu man ghayyaru manar ardi. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Manar itu kan patok, tanda gitu ya. Patok tanah. Nah, ini hati-hati betul Pak ya, kalau kita punya tanah gitu ya. Iya, buatlah patok sesuai dengan sertifikat kita atau sesuai dengan hak kita. Jangan pernah kita menggeser walaupun satu jengkal Pak. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Manarul ard hiya al-marusimul lati tufarriqu baina mulkika wa mulki jarika. Yang dimaksud dengan manul ard adalah tanda ya. Al-marusim itu tanda ya. Allati tufarriqu, yang membedakan baina mulkika, antara tanah milikmu, wa mulki ghairika. Ya, baina milkika ya wa milki jarika, antara milikmu dan milik tetanggamu. Wa taghyiruha yakunu bitaqdimiha aw ta'khiriha, dan merubahnya ya dalam bentuk bitaqdimiha, dengan memajukannya, wa ta'khiriha, atau dengan mengakhirkannya, atau intinya merubah ya, bisa merubah itu dengan dimajukan atau ditarik mundur gitu. Ini termasuk merubah batas tanah. Intinya seperti itu Pak ya. Jadi ya, tanah itu sangat hati-hati kita ya kan. Tanah itu ada hak orang ya kan. Kalau seandainya kita salah dalam mematok tanah gitu ya, apalagi orang-orang yang berbisnis supaya dalam properti tanah ini, maka hati-hati betul ya, jangan sampai kita ya mengambil hak orang, dan ini akan ya menyebabkan laknat Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang makna global dari hadis ini. Beliau berkata, yuhaddiru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi arba'in jaraimah. Rasulullah memberikan peringatan, mentahzir gitu, memberikan peringatan kepada umatnya dari 4 perbuatan dosa. 4 yang kita sebutkan di atasnya. Fayukhbiru anna Allah Ta'ala yatrudu min rahmatihi, kemudian Allah ya akan menjauhkan dari rahmatnya manirtakaba wahidatan minha, barang siapa yang melakukan meskipun 1 dosa dari 4 dosa yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis itu. Yang pertama, at-taqarrub bidzabi ila ghairillah, mendekatkan diri dengan menyembelih kepada selain Allah. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairillah, karena ini adalah bentuk ya memalingkan, memberikan ibadah kepada selain Allah, selain yang berhak. Nah, kemudian yang kedua,
Man da'a ala walidayhi bil la'nah, orang yang mendoakan laknat kepada kedua orang tuanya. Dan termasuk juga mencela, Pak. Ya, tidak hanya melaknat. Orang yang mencela orang tuanya, mohon maaf ya, mengata-ngatai orang tuanya, ia membilang, bahkan ada anak Pak yang tega mengumpat orang tuanya, mengucapkan ucapan binatang gitu ya, ada juga Pak. Maka ini semua termasuk dosa besar. Karena dalam Al-Quran itu Pak, jangankan kita mencaci orang tua, kita hanya mengatakan gitu ya, itu juga dilarang gitu ya. Wala taqul lahuma uff gitu ya, jangan kau ucapkan kata uff itu Pak, kalau diterjemahkan ke bahasa kita lah gitu. Ungkapan penolakan terhadap perintah orang tua secara halus itu. Secara halus saja dilarang Pak. Apalagi dengan kasar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manda ala walidayhi, barang siapa yang mendoakan atas orang tuanya bil la'nah dengan laknat, au sabbahuma, atau mencela kedua orang tuanya, au tasabbaba fi dzalika, atau dia menjadi sebab akan hal itu Pak ya. Dia melaknat atau mencela orang tua orang lain sehingga orang lain balik mencela dan melaknat orang tuanya, ini juga termasuk ya. Bi an yasdura minhu dzalika fi haqqi abawai syakhsin fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bil misliha. Dia melakukan hal yang sama kepada orang lain kemudian dibalas ya kan dengan hal yang serupa. Kemudian yang ketiga, man hamajanian mustahiqqan lil haddi syar'i, barang siapa yang melindungi pelaku kriminal ya, yang patut, yang berhak untuk diberikan sanksi syariat. Kalau secara syariat bahkan pencuri ya kan, kalau sudah mencapai harta yang dia curi rubu dinar ya, seperempat dinar gitu ya, maka dia dipotong tangannya. Nah, kalau dilindungi ya, nah ini juga termasuk dosa gitu ya. Ini hadirin, dan dosa-dosa yang lainnya Pak. Orang pembunuh gitu ya, kita lindungi. Atau kita sebagai hakim, kita dibayar, disogok oleh orang yang jelas salah, koruptor gitu kan. Karena kita disogok, kita lindungi dia. Ya, kita jatuhi hukuman yang tidak seberapa ya kan. Atau kita pengacara, ini hati-hati Pak. Nah, kalau pengacara ya kan tidak membela yang benar, dia membela yang bayar ya kan, walaupun salah. Nah, hati-hati Pak, ini juga terancam dengan hadis ini. Maka pengacara itu Pak bisa dia masuk surga karena kejujurannya, bisa juga masuk neraka Pak kalau hanya mencari cuan semata, sehingga membela yang salah dan ya menyalahkan yang benar, asalkan dia dapat bayaran, tidak berpihak kepada yang benar namun berpihak kepada yang bayar. Hati-hati Pak ya, bagi kita yang berprofesi sebagai pengacara, kalau tidak adil ya, kalau tidak jujur dalam membela kebenaran, karena memang bahaya sanksinya Pak ya di akhirat kelak. Kalau di dunia mungkin kita dapat uang ya kan, dapat gaji gitu ya, dapat upah dari klien kita, namun khawatir kalau klien yang kita bela salah dan kita memenangkan yang salah, dikhawatirkan terancam juga dalam hadis ini melindungi orang pelaku kriminal, termasuk mendukungnya dan memberikan perlindungan kepadanya. Kemudian yang keempat ya, man tasarrafa min marasimil ardil lati tafuzul huquqa faqaddamaha aw akharaha an makaniha. Orang yang merubah, kayak orang yang melakukan perubahan terhadap ya tanda patok-patok tanah, sehingga dia mengambil hak orang dengan dia mundurkan patoknya atau dia majukan dari tempatnya, maka ketika dia merugikan orang lain maka terancam dengan hadis ini. Fayunshi wan dzalika iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulman, sehingga dia dengan hal itu Pak, dia akan mengambil dia mengambil dari hal itu ya, walaupun sedikit dari hak orang lain, tanah orang lain ya, maka ini termasuk zulman ya, secara zalim atau kezaliman terhadap orang lain. Dan ini juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati dari perkara ini, sehingga
kita tidak rugi kelak di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Toib ya, karena mengingat waktu Bapak Ibu sudah hampir jam 6 ya, untuk faidah atau pelajaran dari hadis yang mulia ini, maka ini insya Allah kalau Allah masih panjangkan usia kita, masya Allah takdirkan kita untuk bertemu kembali, akan kita lanjutkan. Toib, sebelum kami tutup, mungkin ada ya di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Materinya sudah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin mendalami materi ini, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita ini bisa setiap acara atau penelitian bilang alhamdulillah. Kalau kita ini kan bisa buka acara baca basmalah. Alhamdulillah. Dan bagaimana dengan umat Islam yang lainnya, kadang-kadang kalau membuka itu dan membaca Al-Fatihah. Apa itu ada tuntunannya? Yang kedua, masalah syirik Islam. Sekarang kan banyak di media-media yaitu masalah uang-uang gaib Ustaz. Uang gaib. Sekarang kan banyak itu sekarang itu. Uang gaib ya? Iya, uang gaib. Sampai ada juga kemarin Ustaz Zulkifli mengakui juga itu Ustaz. Membolehkan. Padahal dia kan minta kepada kiai Ustaz. Pada kiai. Rezeki pada kiai itu Ustaz. Bukan minta pada Allah, dari kiai uang gaib itu Ustaz. Apa itu boleh saja. Iya. Iya, jadi ada dua pertanyaan Pak ya. Iya. Yang pertama, hukum membaca Al-Fatihah ya, untuk memulai sebuah pengajian. Yang pertama Pak ya, harus dibedakan dulu tujuan membaca Al-Fatihah gitu ya. Kalau tujuan membaca Al-Fatihah itu adalah untuk keberkahan bersama kita mengawali dengan kalam ilahi, itu sesekali tidak mengapa Pak. Tapi kalau tujuannya menghadiahi pahala, di sini jadi masalah. Karena pendapat yang kuat, yang rajih Pak ya, maka bacaan Al-Quran kita itu hanya sampai kepada orang membaca itu saja. Jadi tidak sampai pahalanya kepada mayit. Kemudian yang kedua, tidak ada perintah dari Nabi untuk menghadiahkan pahala ila hadratil Mustafa al-Fatihah gitu Pak ya. Kemudian untuk guru-guru kita yang telah meninggal, Al-Fatihah itu ternyata prakteknya tidak ada di masa Nabi. Maksudnya Nabi tidak pernah menghadiahkan Al-Fatihah kepada Khadijah yang sudah mendahului beliau, istri beliau tercinta, atau kepada anak beliau, ada Abdullah, anak beliau Ibrahim meninggal. Ternyata tidak ada dalil yang memberitakan atau yang dicontohkan oleh Nabi menghadiahi pahala. Tapi kalau hanya sekedar Al-Fatihah itu Pak untuk mengawali acara kita, maka kita bacakan kalam ilahi, ada baca surah Al-Fatihah, ada ayat yang lain, itu sekali-kali tidak apa-apa juga Pak ya. Karena memang ada perintah secara umum kita untuk membaca Al-Quran gitu. Tapi kalau menghadiahkan itu Pak ya, yang mana pendapat yang kuat ya, yang berdasarkan dalil yang kuat, itu tidak ada tuntunannya menghadiahkan pahala. Karena memang pahala bacaan itu Pak untuk kita yang baca. Karena orang yang meninggal itu kan telah putus Pak. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, terputus amalan, artinya dia nggak dapat pahala lagi, kecuali ada beberapa pengecualian dalam hadis itu. Ada 3 ya Pak ya. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah gitu ya. Atau dalam hadis yang lain, kalau dia punya pohon yang dia tanam gitu kan, kemudian pohon itu kalau dimakan hewan buahnya dapat juga dia transfer pahala, atau kalau dimakan orang gitu kan, atau dia pernah mewakafkan sumur, itu kan sebenarnya masuk pada hadis itu sedekah jariah itu ya. Tapi kalau bacaan orang yang masih hidup, apakah boleh untuk orang yang meninggal? Nah, di sini Pak ya, tidak ada tuntunannya dari
nabi yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Ya, kemudian yang kedua mengenai harta gaib. Nah, jadi harta gaib itu seperti apa sebenarnya Pak? Karena sebelum menghubungi sesuatu itu memang kita harus tahu dulu bagaimana bentuknya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan harta gaib itu Pak? Kalau harta gaib itu maksudnya seseorang itu dia punya suatu amalan ya, suatu ritual tertentu yang kemudian dengan amalan yang dilakukan tiba-tiba muncul uang gitu. Nah, tentu ini khurafat Pak ya. Ini sesuatu hal yang bahkan menipu juga. Ya, ada orang peneliti Pak ya, peneliti tentang sulap-sulap nih Pak. Nah, dia banyak membongkar itu, ada uang-uang gaib gitu kan. Nah, ternyata pelakunya menipu orang Pak. Kan kalau Bapak ingin uang 1 M minta 200 juta dulu kan. Nah, dengan 200 juta itu dilipat gandakan uangnya. Ternyata penipuan itu. Ya kan ada yang dalam Islam ya seperti itu Pak ya. Boleh jadi itu nanti bisa mengarah kepada khurafat dan bisa juga kita tertipu. Banyak Pak ya orang yang seperti itu Pak, ternyata dia tertipu dia, kena tipu dia, ya kan? Untuk apa namanya itu melipat ganda atau menggandakan uang itu ada pada dalam Islam ya. Menggandakan uang itu hanya dalam perniagaan, menggali misalnya ya, atau hal-hal yang lainnya yang diperbolehkan dalam agama kita ya, bukan hal yang dikatakan dengan perkara gaib. Oh, ini uang gaib itu kan dengan perkara gaib ya. Nah, dibacakan mantra atau dibuat amalan tertentu, muncul datang uang itu nggak ada, itu mustahil Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu ya sudah jam 6, mungkin kita tutup ya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mari kita tutup bagian itu. Kembali insyaallah setelah pengajian ini kita ada